Halo, selamat siang rekan pendekar, pendamping pendidikan karakter yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nasi dan Fasda 7 jurus BK hebat. Teman-teman kita yang menjalankan tugas kuliah beliau, yang menjalankan tugas dari yang seperti yang diatur beliau, jurus BK hebat. Alhamdulillah luar biasa. Saya senang sekali banyak-banyak teman kita dari guru berpotensi. BK hebat. Mari kita BK pelajari bersama-sama dengan Ibu Lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi praktik dari saya terkait dengan 4 hari di akhir bulan kemarin untuk pelatihan fasilitator daerah terkait dengan 7 jurus BK hebat. Nah, jadi 7 jurus BK hebat ini yang pertama yakni terapi potensi, yang kedua itu ada kelola emosi. Di kelola emosi ini yang kemarin kita dapatkan di modul itu terkait dengan potensi sel. Jadi pembelajaran yang bernuansa sosial emosional. Ada yang namanya neokorteks yang ada di otak manusia itu sebagai pengendali. Jadi istilahnya itu ada dinosaurus brain. Jadi pengendalinya itu ada di jempol. Maka anak-anak itu dulu itu mungkin dengan pernah lihat atau saya itu diajarkan untuk mengendalikan ini. Jadi kalau marah bukannya tapi dikendalikan jempolnya individu. Itu di situ gitu, ya. Pak, yang ketiga itu ada bukan resiliensi. Nah, ini resiliensi ini itu kayak pentingnya yang keempat ada jalur konsistensi. Ini terkait dengan kesadaran sama paksaan. Yang kelima ada jalur koneksi. Di jalur koneksi ini kita diajarkan untuk mendengarkan aktif. Jika bagaimana itu kita itu perlu didengarkan. Jadi perlu. Terus yang keenam itu ada bangun kolaborasi. Nah, dari ketujuh jurus ini, yang ke jurus keenam tujuh ini berkaitan dengan pendidikan sekolah. Jadi model belajarnya eksperimen learning, terkait kakak, aktivitas, dan refleksi, konseptualisasi dan aplikasi. Nah, implementasinya kemarin saya ambil 2 jurus, yakni jurus yang pertama dan kedua. Jadi terapi potensi dan emosi. Yang ini alasan implementasi jurus 1. Jadi yang pertama berdasarkan pengalaman di awal, yang saya sedang di awal aja tahun lalu itu sekitar 50%. Nah, alasan implementasi jurus 2 yang kelola emosi sama berdasarkan hasil AKPD. Bukannya kelola emosi. Jurus 1 aktivitasnya saya menggunakan kalau itu makanya saya model pakai step method. HP pada saat itu kebetulan di kampus dan juga pertanyaan terkait dengan aktivitas tersebut. Ada konseptualisasinya, konsepnya, dari yang terkait dengan assessment aplikasinya. Mereka membuat rencana dalam bentuk lembaga rekomendasi untuk menentukan diri orang. Jadi saya sih dan tidak lanjut dari kasih dari siswa ini sebagian besar murid menjadi yang sebelumnya belum bisa lagi. Evaluasinya adalah beberapa yang masih merasa bingung dalam menentukan potensi dominan dan membutuhkan pendampingan. Jadi hasil implementasinya belum kami ada melihat dari potensi yang dari sekolah yang kemudian mengetahui sederhana potensi diri yang tidak bicara karir sekolah lanjutan yang sesuai. Ini yang jurus 2, jurus kelola emosi. Di aktivitasnya sama dari jurusnya kami adalah di ini saya menggunakan permainan terganggu emosi. Di situ ada marah, ini maka mengeluarkan emosi yang kuat, warna merah disesuaikan dengan kalau kuning berarti emosi yang masih bisa terkendali. Kalau hijau itu emosi yang positif. Disininya mulai membuat langkah-langkah mengenai emosi. Di situ anak-anak saya terus membuat dirinya di sebelah kiri kepala itu saya terus menuliskan emosi yang sering muncul di sekolah ini ada reaksi dan muncul reaksi siswa murid merasa lebih mampu tentang emosi dalam diri mereka dan menyadari bahwa semua emosi itu wajar dan bisa dikendalikan. Evaluasinya di sini juga ditemukan bahwa beberapa murid masih belum dapat identifikasi emosi yang muncul. Nah, hasil implementasinya guru memahami emosi siswa melalui kompetensi sosial emosional yang harus dikembangkan. Jadi kebetulan di kelas 8 ini yang muncul adalah kesadaran dirinya, perlu pemeriksaan. Yang kedua itu juga pengelolaan dirinya, juga perlu pemeriksaan dan pengambilan tindakan. Pengambilan keputusan itu perlu pemeriksaan juga. Bisa tahu ini. Murid menunjukkan peningkatan dari kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi. Untuk sekolah memperhatikan mengenai murid yang perlu dikembangkan kompetensi sel yang integrasikan dengan kegiatan publik. Misalkan kalau kesadaran diri itu kan terkait dengan jawab. Nanti di kurikulumnya ada bentuk sebuah pemimpin misalnya ketika atau di pembelajaran kita mereka dengan kawan yang sebelumnya untuk itu dengan hasil implementasi saya di jurus tadi monggo diberikan tanggapan atau penguatan untuk
hasil praktik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya katakan dulu ketika kita di posisi merah, misalkan mungkin ada apa gitu semacam treatment atau apa gitu, ya anaknya gimana kuning lah. Kalau saya jawab mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Jadi untuk rambu-rambu emosi tadi itu adalah cerita dari saya. Hanya mereka saya kasih tuh ketika yang muncul tadi adalah cerita saya tadi emosi kuat atau negatif pasti yang dekat itu merah. Tapi kalau di situ emosi yang keluar adalah emosi masih bisa dikendalikan, berarti kuning. Dan kalau yang saya ceritakan ternyata emosi yang keluar adalah positif, bangga, senang, itu yang keluar adalah hijau. Jadi bukan pengendali mereka ketika dia sendiri marah, betul. Jadi dari hasil cerita sih marah itu adalah berpilihan. Jadi sampai bisa stop dulu, berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, oke. Itu adalah berpilihan. Ada saja yang saya ada ingin tahu ini ya. Jadi kan tadi kan ambil 2 jurus, yang pertama adalah jurus yang potensi, yang pertama adalah emosi. Yang saya ingin tahu itu adalah pertimbangan apa mengambil ibadah ada 7 jurus. Oh banyak lain aja, mungkin yang warna, potensi dengan orang lain. Terima kasih. Adalah yang pertama yang tadi kalau saya ambil resiliensi itu anak bisa dipelajari berikutnya. Sedangkan kalau untuk AKPD kebetulan yang muncul di AKPD yang pertama besar itu ada di jurus kalibrasi dan melalui emosi itu tadi. Jadi itu terima kasih banyak Bapak Ibu salam dalam pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa penyampaian dari Ibu saya dan itu untuk doa nanti oleh Pak David. Doa supaya yang akan memimpin oleh Bapak pada beliau. Dan sekian dari saya ada tutup kata kami yang berkenan kami lakukan mohon maaf dan sebesar-besarnya. Semakin sukses, karya, Alhamdulillah bersyukur berarti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata dua pendengar Allah kita dikasihkan. Ya Rabb dan Allah kalau tadi bicara ketika orang syaitan Allah akan ambil guru dan guru yang kita akan awal terlalu guru bisa segala dan kita akan di dalam Allah Allah لا إله إلا أنت ربنا إنك أنت العزيز الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safi Arifin, guru dari SMPN Negeri 1 yang juga merupakan rekan sekolah dari saya. Pengalaman saya tentang mendapatkan materi sertifikasi jurus guru hebat ini semuanya ini luar biasa ya, sangat relevan dengan kondisi saya saat ini. Kita bisa mampu mengenali potensi dari peserta didik kita dan juga dapat mengelola emosi, menyampaikan dengan sangat baik untuk dan jelas dan juga kawasan saya bagaimana mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Ardenia. Saya guru mata pelajaran IPA. Testimoni saya setelah mengikuti diseminasi 7 jurus BK hebat pada siang hari ini adalah saya jadi tahu bahwa BK itu tidak hanya menangani peserta didik yang bermasalah saja, tetapi dengan BK kita jadi tahu minat dan potensi dari peserta didik sehingga Bapak Ibu guru dapat terbantu untuk menciptakan suasana atau situasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sulika, guru BK SMP Negeri 1 Pesantren, calon fasilitator daerah 7 jurus BK hebat Kabupaten Jombang. Merupakan satu kebanggaan bagi saya dapat bergabung dan menjadi bagian dari Bapak Ibu guru hebat Hebat se-Jawa Timur dalam pelatihan 7 jurus BK yang diadakan oleh BPK 3 Provinsi Jawa Timur. Selain pengalaman saya juga mendapat banyak ilmu yang relevan untuk peningkatan kompetensi saya dalam pemberian layanan kepada murid. Bagaimana membangun kolaborasi antar warga sekolah, wali murid, bersama-sama membangun pembelajaran pelayanan yang aman, nyaman, dan memudahkan untuk peserta didik. Semoga pelatihan ini terus ada sebagai peningkatan kompetensi kami, guru BK yang ada di sekolah, dan juga dapat memfasilitasi kami, guru BK yang ada di daerah untuk terus bersama-sama meningkatkan kompetensi dalam pemberian layanan kepada peserta didik. Terima kasih BPK 3 Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bapak Ibu guru BK hebat. Terima kasih.